Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zaki Ramadan, NPM 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Cummins pada mata kuliah pengenalan pola paralel A. Untuk definisi Cummins adalah Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarkal yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk K-cluster atau kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam cluster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Konsep dasar dari Cummins adalah pencarian pusat cluster secara iteratif. Pusat cluster ditetapkan berdasarkan jarak setiap data ke pusat cluster. Proses clustering dimulai dengan mengidentifikasi data yang akan di-cluster. Algoritma Cummins antara lain yang pertama, menentukan K sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk. 2. Membangkitkan nilai random untuk pusat cluster awal atau sentroid sebanyak K. Langkah ketiga, menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing sentroid menggunakan rumus jarak Euclidean distance hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan sentroid. Berikut adalah persamaan dari Euclidean distance. Bisa dilihat pada gambar berikut, di mana XI yaitu data kriteria dan new J yaitu sentroid pada cluster ke J. Selanjutnya, 4. Mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan sentroid atau jarak terkecil. 5. Memperbarui nilai sentroid. Nilai sentroid baru diperoleh dari rata-rata cluster yang bersangkutan dengan menggunakan rumus berikut, di mana new J dalam kurung T+1 yaitu sentroid baru pada iterasi ke T+1. Untuk NSJ yaitu banyaknya data pada cluster SJ. Langkah ke-6, melakukan perulangan dari langkah 2 hingga 5 sampai anggota tiap cluster tidak ada yang berubah. Jika langkah 6 telah terpenuhi, maka nilai pusat cluster pada iterasi terakhir akan digunakan sebagai parameter untuk menentukan klasifikasi data. Berikut adalah flowchart dari Cummins. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu banyaknya cluster K. Setelah itu kita tentukan sentroid atau titik pusatnya. Lalu hitung jarak objek ke sentroid. Lalu kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Jika ada objek yang berpindah, maka kembali ke langkah tentukan sentroid hingga tidak ada objek yang berpindah. Jika tidak ada objek yang berpindah, maka proses akan selesai. Penerapan algoritma Cummins yang saya ambil contoh yaitu mengimplementasikan algoritma Cummins ke dalam sistem pendukung pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk membantu pengelompokan kemampuan siswa pada pelajaran ujian nasional. Seperti pada tabel di samping, yaitu ada siswa yang memiliki nilai rata-rata pada 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan matematika. Pada iterasi yang pertama, langkah awal yang kita lakukan adalah penentuan pusat awal cluster. Untuk penentuan awal diasumsikan dengan menggunakan nilai terendah pada masing-masing mata pelajaran. Bisa kita lihat pada tabel di samping yaitu pusat
awal klaster, yaitu data 6, data 1, data 7, dan data 12. Langkah kedua yang kita ambil adalah perhitungan jarak pusat klaster. Untuk mengukur jarak antara data dengan pusat klaster digunakan Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan matriks jarak sebagai berikut menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu DIK sama dengan akar sigma MJ dalam kurung CIJ dikurangi CKJ lalu dikuadratkan. Untuk perhitungannya bisa kita lihat pada gambar di sampingnya, yaitu kita menghitung klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Setiap kolom pada matriks menunjukkan nilai jarak data terhadap pusat klaster. Baris pertama pada matriks menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat klaster pertama. Baris kedua pada matriks menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat klaster kedua, dan seterusnya. Bisa dilihat pada D1, yaitu kita sudah mendapatkan C1, C2, C3, C4 pada masing-masing siswa. Selanjutnya, kita melakukan pengelompokan data. Jarak hasil perhitungan akan dilakukan perbandingan dan dipilih jarak terdekat antara data dengan pusat klaster. Jarak ini menunjukkan bahwa data tersebut dalam satu kelompok dengan klaster terdekat. Bisa kita lihat pada G1, yaitu kita memiliki 12 data atau 12 siswa, yang masing-masing pada dikelompokkan pada C1, C2, C3, dan C4. Untuk C1, yaitu data 6. Untuk C2, kelompoknya adalah data 1, 2, 5, 9, dan 10. Untuk C3, yaitu data 7. Dan C4, yaitu data 3, data 4, data 8, data 11, dan 12. Langkah selanjutnya, kita menentukan pusat klaster terbaru. Setelah kita ketahui anggota tiap-tiap klaster, kemudian pusat klaster baru dihitung berdasarkan data anggota tiap-tiap klaster, sesuai dengan rumus pusat anggota klaster, sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut. Karena C1 memiliki satu anggota, yaitu data 6, maka perhitungan klaster baru menjadi C1 sama dengan 7,27 per 1, 8 per 1, 8 per 1, 8 per 1. Klaster baru untuk iterasi kedua sudah kita dapat, yaitu C1, C2, C3, C4. Untuk iterasi yang kedua, ulangi langkah kedua atau perhitungan jarak klaster hingga posisi data tidak mengalami perubahan. Bisa kita lihat pada D2, yaitu data mengalami perubahan pada tiap klasternya. Iterasi akan terus dilakukan hingga nilai G pada tiap iterasi memiliki nilai yang sama. Pada saat nilai G yang sama telah terjadi, maka clustering telah mencapai stabil dan konvergen. Bisa kita lihat pada G2 ada perubahan data. Untuk hasilnya, yaitu pada proses perhitungan ini, nilai G yang konvergen terjadi di iterasi keempat. Sehingga didapatkanlah hasil pada G4, yaitu untuk C1 yaitu data 6, C3 data 7, dan C2 data 1, 2, 3, 5, 10, 11, dan 12. Dan terakhir C4 yaitu data 3, 4, 8, dan 9. Kesimpulan dari materi ini adalah
Algoritma Cummins berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Algoritma Cummins bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam satu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Adapun pertanyaan untuk kalian adalah, apa manfaat dari algoritma Cummins? Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk dijadikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.